Assalamualaikum. Hai semua, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Minggu lalu, kita telah mempelajari tentang akhlak terpuji kepada diri sendiri. Berilmu, kerja keras, kreatif, produktif, dan inovatif. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran akidah akhlak tentang adab kepada tetangga. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian tetangga dan siapa saja yang termasuk tetangga. Yang kedua, siswa dapat mengetahui dalil yang berisi perintah untuk memuliakan tetangga. Yang ketiga, menjelaskan adab Islami kepada tetangga. Lalu, yang keempat, menerapkan adab Islami kepada tetangga dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memulai materi ini lebih lanjut, mari sama-sama kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Hal ini bertujuan agar kita dapat hidup damai dan saling berdampingan. Meskipun saling membutuhkan, namun bukan berarti manusia itu hidup bergantung pada orang lain, melainkan mereka dapat hidup sejahtera dan berkelanjutan apabila di antara mereka saling berinteraksi dan tolong-menolong. Nah, orang yang hendaknya kita beri bantuan pertama kali selain keluarga kita adalah tetangga. Siapa sih tetangga itu? Nah, tetangga adalah orang yang rumahnya berdekatan dengan kita, baik di depan, di belakang, di samping kanan, maupun kiri rumah kita. Jadi, tetangga itu merupakan orang yang berada di sekeliling kita. Nah, tetangga itu ada yang rumahnya dekat dan ada juga yang rumahnya lumayan jauh dengan rumah kita. Jika tetangga masih satu RT, disebut dengan tetangga dekat. Jika satu RW, disebut dengan tetangga agak jauh. Karena tetangga itu macam-macam. Ada tetangga sedesa, tetangga sekecamatan, dan sebagainya, tergantung seseorang berada di mana ia menyebut sebutan tetangganya. Kemudian pengertian adab. Adab berarti kesopanan, tingkah laku yang pantas dan baik, kehalusan budi bahasa, tata susila, dan kesusastraan. Sedangkan adab Islami adalah adab yang berdasarkan ajaran Islam. Jadi, adab Islami dengan tetangga artinya tata krama atau kesopanan terhadap tetangga sesuai dengan tuntunan Islam. Selanjutnya, dalil perintah beradab kepada tetangga. Dalam kehidupan bermasyarakat, tetangga merupakan orang yang perlu kita muliakan, sebab merekalah orang yang dekat dan yang dapat menolong saat kita membutuhkan bantuan. Kewajiban berbuat baik kepada tetangga telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, yaitu Al-Quran Surat An-Nisa ayat 36. Adab kepada tetangga hendaklah selalu dijaga, karena tetangga hakikatnya adalah saudara kita juga, apalagi tetangga yang rumahnya ada di sekitar rumah kita. Mereka adalah saudara dekat kita. Seperti yang kita rasakan saat ini, yang sedang berada di perantauan. Jadi, tetangga terdekat itu adalah saudara kita. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, adab Islami dalam bertetangga. Sebagai agama yang sempurna, Islam pun mengatur secara jelas bagaimana seharusnya sikap, perbuatan, dan ucapan kita terhadap tetangga. Demikian pentingnya menjalin hubungan baik dengan tetangga, sehingga Rasulullah SAW bersabda, tak henti-hentinya berulang kali Jibril berpesan kepadaku, agar aku berbuat baik terhadap tetangga, sehingga aku mengira bahwa ia, tetangga, akan diberi hak waris. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kenyataan hidup sehari-hari, memang terbukti bahwa tetangga mempunyai peran yang amat besar terhadap kita.
Dalam hal tertentu, peran tetangga itu terkadang melebihi saudara sendiri. Misalnya, saat kita mendapat musibah atau suatu kesusahan, pasti tetangga lebih dahulu yang memberikan pertolongan sebelum saudara datang. Pantaslah bila malaikat Jibril menyampaikan pesan kepada Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis tersebut. Sebagai umat Islam, kita harus dapat mengambil pelajaran dalam hadis tersebut, yaitu berusaha untuk menjadi warga yang lebih baik dalam kehidupan bertetangga, baik tetangga sesama muslim maupun non-muslim. Adapun adab Islami terhadap tetangga antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memberikan hak-hak tetangga. Seorang muslim yang berbuat baik kepada tetangga merupakan salah satu ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Dalam Islam terdapat hak-hak bertetangga yang harus kita perhatikan dan kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus selalu berbuat baik kepada tetangga dan masyarakat sekitar kita. Hal yang bisa kita lakukan yaitu berusaha bersikap dewasa, bijaksana, dan lapang dada. Memberikan apa yang menjadi hak tetangga sesuai dengan haknya. Contoh sederhananya seperti membayar hutang. Mengembalikan barang orang lain yang kita pinjam kepada mereka, dan jangan sampai hak tersebut kita ambil tanpa seizinnya. Adab Islami yang kedua yaitu tidak mengganggu tetangga. Setiap orang berhak memperoleh ketenangan dalam rumah tangganya. Tak seorang pun ingin terganggu hak ketenangannya. Sungguh pun demikian, masing-masing pihak juga harus sadar bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, tidak mungkin seseorang dapat hidup bebas tanpa gangguan pihak lain. Untuk itu, jika kita tidak ingin diganggu, lebih baik juga kita tidak mengganggu. Berusahalah saling menghargai dengan tetangga. Adab Islami yang ketiga yaitu gemar bersedekah kepada tetangga atau memberi makan kepada tetangga yang fakir. Bersedekah kepada tetangga termasuk akhlak terpuji yang seharusnya dimiliki setiap muslim dan muslimah. Dan sebenarnya banyak ayat Al-Quran maupun hadis yang menyuruh umat Islam untuk gemar bersedekah terutama terhadap fakir miskin dan tetangga. Adab yang keempat yaitu peduli terhadap keadaan tetangga. Setiap muslim dan muslimah harus peduli terhadap kondisi tetangganya, terlebih apabila tetangga tersebut sesama muslim. Terhadap tetangga non-muslim pun, hendaknya kita dapat menunjukkan sikap peduli karena bisa jadi orang yang non-muslim akan tertarik terhadap kebaikan kita sehingga ia mau masuk ke dalam Islam dengan kesadarannya sendiri. Jika tidak demikian, sekurang-kurangnya dapat mengurangi kebencian mereka terhadap kita. Selain itu, Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa sesama mukmin adalah bagaikan satu jasad. Apabila ada salah satu anggota badan yang sakit, maka seluruh badan akan merasakannya. Oleh sebab itu, setiap muslim dan muslimah harus peduli terhadap kondisi tetangganya. Kepedulian itu dapat diwujudkan dalam bentuk perbuatan nyata. Misalnya, segera menengok setelah mendengar berita bahwa ada tetangga kita yang sakit. Adab Islam yang kelima yaitu dilarang menganiaya tetangga dan menyerahkannya kepada musuh. Hal ini sama dengan berdosa orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Rasulullah SAW bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah masuk surga orang yang tetangganya merasa tidak aman dari kejelekannya. Hadis riwayat Muslim. Larangan tersebut bukan berarti hanya berlaku terhadap tetangga muslim, melainkan juga terhadap tetangga yang non-muslim. Adab Islami terhadap tetangga yang keenam yaitu membantu mengatasi kesulitan dan menutupi aib tetangga. Hal yang bisa kita lakukan yaitu hendaknya kita mengunjunginya jika ada yang sakit, dan hendaknya kita berusaha menutupi segala kekurangannya dan melindunginya dari segala kesulitan semampu kita. Dan apabila kita mampu melaksanakan hal-hal tersebut, niscaya akan terwujud kehidupan bertetangga yang rukun, damai, dan penuh dengan persahabatan. Poin selanjutnya yaitu keutamaan memuliakan tetangga. Sejatinya, seluruh ajaran Islam bila ditaati adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri.
Sebaliknya, bila tidak ditaati, maka dampak negatifnya juga akan dirasakan oleh manusia yang melanggarnya, dan terkadang juga menimpa orang lain yang tidak melanggarnya. Demikian juga halnya dengan adab Islami terhadap tetangga. Masyarakat yang telah mampu mengamalkan ajaran Islam, khususnya adab Islami kepada tetangga, niscaya akan dapat memetik hasilnya, yaitu hidup rukun, aman, dan damai bersama anggota masyarakat lingkungannya. Adapun keutamaan dari memuliakan tetangga sebagai berikut. Yang pertama, mendapat kasih sayang dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, terciptanya keharmonisan dalam bermasyarakat karena hidup di tempat yang aman dan nyaman. Yang ketiga, mudah mendapat pertolongan ketika membutuhkan karena sifat suka menolong yang dibiasakan. Seperti peribahasa, siapa yang menanam, dia yang akan menuai. Yang keempat, dihormati masyarakat karena memiliki akhlak yang mulia. Dan yang terakhir, terwujudnya lingkungan yang nyaman. Hal ini jelas akan terjadi jika kita berbuat baik kepada tetangga, sehingga lingkungan tempat tinggal menjadi aman, nyaman, dan sejahtera. Alhamdulillah, kita sudah belajar banyak materi hari ini. Sekian materi yang saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan dapat dipahami dengan mudah. Saya harap kalian dapat menghindari hal yang dapat membuat pertikaian atau permusuhan dengan tetangga. Sebisa mungkin, terapkanlah adab-adab bertetangga sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.